Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah luar Baik. biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat ya. Ya Bu, semangat Danis. Semangat dong Bu, Semangat. masih pagi juga. Fresh Bu, fresh. Ya, secara virtual, tapi Ibu harap tidak menutup kemungkinan teman-teman mau mengutarakan apa yang teman-teman kan ataupun didiskusikan ya. Ya Jadi Bu. pertemuan pagi ini ada yang tahu kita mau ngapain gitu? Nggak tahu Bu. Tidak tahu, Bu. Nah, jadi pagi hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok ya. Bimbingan kelompok ini tujuannya ya untuk membentuk dinamika yang ada pada teman-teman. Jadi nanti silahkan yang ingin bertanya, jika Ibu sudah mempersilahkan untuk bertanya. Nah, adapun komponen dasar ini adalah layanan pribadi ya. Fungsinya itu sebagai fungsi preventif atau pencegahan. Yang ingin kita bahas pada pagi hari ini itu adalah bimbingan pranikah mencegah terjadinya KDRT. Nah, teman-teman, waktunya itu selama 15 menit paling lama. Nanti kalau seandainya Ibu lupa, ingatkan Ibu bahwa waktu kita 15 menit ya. Selanjutnya, kita akan mengetahui dulu apa itu bimbingan pranikah dan seberapa pentingnya bimbingan pranikah itu. Teman-teman sering mendengar ataupun tetangga-tetangga ataupun keluarga kita itu yang usianya mungkin seperti kita sudah menikah ya. Padahal sebenarnya hal itu tuh perlu dipertimbangkan lagi. Ketika seseorang sudah menikah, artinya dia sudah berkeluarga dan dalam keluarga itu ada yang namanya komponen yaitu suami dan istri. Nah, itu dinamakan keluarga. Keluarga itu terbagi menjadi dua, keluarga inti dan keluarga besar atau nuclear family dan extended family. Itu extended family itu adalah keluarga besar. Untuk keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, anak-anaknya. Nah, yang masih dalam satu anggota keluarga atau satu kepala keluarga itu dinamakan dengan keluarga inti. Sedangkan keluarga besar itu adalah gabungan antara beberapa kepala keluarga, seperti paman kita, bibi kita, kakek nenek. Nah, itu dinamakan dengan keluarga besar. Artinya ketika sudah menikah, sudah siaplah untuk mempertemukan dua keluarga besar. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya, kenapa selalu berujung kepada KDRT? Nah, tidak juga berujung pada KDRT. Namun di sini tujuan kita adalah untuk mengetahui apa itu KDRT, apa itu faktornya ya, jenisnya seperti apa. Karena mungkin tanpa kita sadari, ternyata kita selama ini pernah mengalami KDRT tanpa kita sadari. Nah, dengan ini Ibu harap paling tidak kita mengerti sedikit saja tentang KDRT itu. Entah itu untuk keluarga kita nanti ataupun saat ini dalam lingkungan keluarga inti ya. Nah, dari KDRT itu sendiri, menurut Inu Wicaksono dan Mardiati, KDRT itu adalah kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang merusak fisik, yang melukai fisik ataupun psikis seseorang. Nah, jadi yang merusak itu dia tuh antara sadar dan tidak sadar. Dia merusak psikis seseorang, suami ataupun istri. Nah, pelaku KDRT ini tidak hanya berlaku pada suami, bisa dari suami ke istri, bisa dari istri ke suami, dari anak-anak ke orang tua, bahkan dari asisten rumah tangga ke majikannya, itu juga dinamakan KDRT. Nah, jadi perlu kita kenali ya. Selanjutnya, KDRT itu, jadi menurut Undang-Undang KDRT nomor 23 maksudnya,
tahun 2004 pasal 5. Nah, menyebutkan di situ bahwa setiap anggota keluarga itu dilarang melakukan KDRT. Ya, jadi nggak boleh sama sekali. Sedangkan pasal 6, 7, 8, dan 9 menyebutkan bahwa ada empat jenis KDRT. Yang pertama itu kekerasan fisik. Nah, kekerasan fisik ini juga perlu dikenali seperti apa. Saya pernah membaca suatu kasus di mana si suaminya itu memukul istri menggunakan lidi. Nah, itu juga dinamakan KDRT, hanya menggunakan satu lidi. Nah, perlu dikenali, memang hal itu terlihat kecil dan sepele. Tapi padahal orang itu nggak tahu apa dampaknya, apa saja yang terjadi. Ya. Selanjutnya, itu yang dinamakan kekerasan fisik, apalagi sampai berani menampar, bahkan lebih ke hal-hal ekstrim lainnya. Yang kedua itu ada kekerasan psikis. Nah, psikis ini terkadang yang tanpa disadari kita terkena kekerasan psikis yang sampai ke mental kita, merusak mental. Seperti apa itu? Dia itu bisa menggunakan kalimat-kalimat yang kasar misalnya. Bahasa verbal dia itu yang merusak psikis seseorang, menyakiti hati seseorang. Nah, itu juga dinamakan kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya. Sampai misalnya menganggap si istri itu seperti apa, bahkan sampai menghina si istrinya, seperti itu. Itu juga dinamakan KDRT yang nggak boleh. Nah, selanjutnya itu ada penelantaran rumah tangga. Nah, penelantaran rumah tangga itu dinamakan KDRT, yang mana si suami tidak menafkahi si istri, ataupun anak-anaknya ditelantari. Nah, itu dinamakan KDRT. Yang terakhir, jenis KDRT yang terakhir itu ada kekerasan seksual. Sering kita mendengar berita-berita di TV ya, bahwa misalnya si bapak mencabuli anak di bawah usia. Ternyata itu anaknya sendiri yang masih 5 tahun, masih 3 tahun, seperti itu. Kita sering banget mendengar berita-berita seperti itu. Nggak cuma dari bapak, bisa juga si ibu yang mengajak anaknya. Nah, itu juga dinamakan dengan KDRT yang nggak dibolehkan. Nah, selanjutnya, sampai di sini sudah dimengerti, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah. So, dari teman-teman pernah mengalami hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, baik secara verbal ataupun non-verbal. Kita kenali dampaknya sejak Mengalami sih belum pernah, Bu, tapi melihat orang melakukan KDRT itu pernah, sering. Kalau masih kecil tuh pernah melihat orang gitu, tetangga gitu melakukan kekerasan pada anak, kepada istrinya tuh pernah gitu. Ya, Bu. Kalau seandainya teman-teman pernah melihat ataupun dialami teman-teman sendiri, itu bisa melaporkan ke Komnas Perempuan ya. Nah, itu Komnas Perempuan itu yang menaungi, ibaratnya itu yang menangani dari KDRT itu, ataupun dari kekerasan-kekerasan yang berhubungan dengan perempuan. Selanjutnya, siapa lagi yang misal kira-kira pernah mengalami hal yang serupa? Nabila, Sarfuna, apakah pernah? Nah, kalau saya sih pernah, Bu. nggak pernah sih. Cuman kalau melihat secara langsung dan saya juga tinggal di tempat itu, pernah sekali melihat kejadian KDRT tersebut. Seperti suaminya banting pintu, terus buang barang-barang, marah-marah. Itu sih pernah sekali dan di depan mata. Itu sama dengan saudara Ola. Nabila gimana? Alhamdulillah nggak pernah, Bu. Alhamdulillah. Kayak teman lain melihat pernah. Ya. Oke, kita lanjutkan dari yang teman-teman sampaikan itu. Ada yang banting pintu, ada yang sampai memukul gitu ya, itu yang paling bahaya. Nah, teman-teman kita harus ketahui dulu apa itu faktor dari KDRT. Nggak mungkin kan kalau ada pepatah mengatakan tidak mungkin ada asap bila tidak ada api. Nah, jadinya nggak mungkin nggak ada masalah kalau si
pelaku KDRT itu nggak ada masalah, nggak mungkin dia sampai seperti itu. Nah, perlu kita ketahui faktor secara umumnya itu ada dua, dia faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu yang pertama, dia itu bawaan sejak lahir. Yang mana memang kepribadian si pelaku itu memang seperti itu. Dia memang terdidik sebagai anak yang keras, yang memang kasar dari kecilnya. Karena dari pendidikan orang tuanya seperti itu, dia bisa saja melampiaskannya kepada di saat dirinya seperti ini. Misalnya seperti dia sudah menikah. Nah, dia melampiaskannya kepada si istri, ataupun si istri melampiaskan kepada suami dengan kasarnya. Nah, itu dinamakan faktor internal, memang bawaan sejak lahir. Nah, yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini yang sering terjadi ya. Yang paling umumnya faktor eksternal. Karena misalnya kita ambil contoh saat ini, pandemi ini, tentunya mencari nafkah itu kesusahan ya, semua orang. Saya nggak cuma bilang keluarga saya sendiri, semua orang saya yakin mencari nafkah itu memang sekarang tuh susah. Nah, itu adalah faktor eksternal, karena dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi saja, yang membuat seseorang bisa berantem. Misalnya, si suami pulang kerja, istrinya itu bukan menyambut atau menerima dengan ikhlas apapun yang suami dapatkan, malah ibaratnya itu marah-marah. Kok kamu cuma dapat segini? Ngapain aja kamu? Nah, itu yang membuat pemicu dari KDRT itu. Lah wajar seandainya suami itu marah. Dia kan ibaratnya itu pulang kerja ya, capek. Jadi dia tuh marah. Nah, itu adalah faktor eksternal. Yang pemicunya karena faktor ekonomi. Nah, selanjutnya itu ada perselingkuhan. Nah, perselingkuhan juga nggak jarang memicu KDRT. Nah, misalnya si suami ataupun istri yang kepergok sedang selingkuh ataupun dicurigai. Nah, itu juga nggak salah untuk KDRT. Bukan nggak salah, maksudnya artinya itu si pelaku itu karena ada masalah di baliknya itu, makanya dia sampai melakukan kekerasan seperti itu. Saya yakin apabila seseorang memahami terlebih dahulu, dia nggak bakalan KDRT seperti itu, yang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya. Itu. Nah, adapun faktor-faktor lain itu ada 3 poin. Pertama, ada budaya patriarki. Nah, budaya patriarki ini yang mana si suami itu menganggap bahwa dirinya itu superior dan wanita inferior. Artinya, si suami menganggap bahwa dirinya itu yang berkuasa di rumah. Jadi terserah dia mau ngapain, hak-hak dia gitu kan. Jadi istrinya mau diperbudak, mau istrinya diperintahkan, dibentak, dan lain sebagainya. Karena dia menganggap bahwa dirinya itu kepala rumah tangga, yang menganggap bahwa dirinya itu berhak atas segalanya. Padahal enggak. Padahal bukan seperti itu ya. Perlu diketahui. Dan yang kedua itu adalah implementasi ajaran agama yang interpretasi ajaran agama yang salah. Nah, atau yang menyimpang. Perlu diketahui juga kan mungkin ya si pelakunya itu pernah mendengar hadis bahwa surganya istri itu di bawah telapak kaki suami. Padahal yang dimaksudnya itu bukan suami yang ugal-ugalan, suami yang nggak benar gitu, tapi suaminya yang taat kepada Allah, ya secara tidak langsung ya istri ya nurut gitu kan. Kalau suaminya yang kasar, yang kayak gitu, ya nggak mungkin, dia interpretasinya itu salah banget. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Yang selanjutnya itu pengaruh role model. Nah, pengaruh role model tadi yang saya katakan kepada dengan itu tadi. Faktor dari internal. Nah, itu akhir memang didikannya dari kecil itu keras, kasar oleh orang tuanya. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, itu ya yang Ibu sampaikan. Jadi laki maksudnya, perempuan juga bisa. Dikatakan KDRT. Nah, untuk teman
sampai si korban itu depresi, mentalnya terganggu banget. Nah, itu bisa melaporkan ke Komnas HAM, Komnas Perempuan juga ya. Karena perlindungan juga terjadi pada anak-anak itu. Jadi memang KDRT ini perlu kita kenali. Supaya apa? Supaya ke depannya untuk kita ataupun teman-teman kita yang sudah menikah, kita bisa sedikit saja mengedukasi ataupun sedikit saja ilmu kita mengenai KDRT itu. Jangan sampai ternyata selama ini kita loh yang menjadi korban, namun kita tidak sadar. Nah, karena ini pentingnya dan tujuan dari bimbingan pranikah KDRT ini. Nah, terlebih untuk teman-teman ini kan kelas 12 ya. Nah, ada yang kuliah ataupun ada yang langsung menikah. Jadi perlu kita ketahui dulu, apalagi misalnya si suaminya masih muda juga, masih kekanak-kanakan, egonya masih tinggi, atau nggak salah dia sampai menampar ataupun memukul dan lain sebagainya. Nah, itu juga termasuk KDRT. Ini itu saja ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin kita diskusikan, silahkan. Saya Bu, Ya. saya ingin bertanya. Apa yang telah Ibu jelaskan tuh saya merasakan gimana lega gitu Bu, bahwa kasih pencerahan gitu kan, kasih pencerahan bahwa dalam rumah tangga tuh pasti ada namanya KDRT, baik secara segi omongan ataupun fisik gitu kan. Nah, yang saya pertanyakan Ibu kan KDRT ini kan bermacam-macam. Ibu tadi menjelaskan tentang KDRT yang dari segi omongan gitu kan. Nah, sering gimana, bukan merasakan sih, sering melihat dalam keseharian orang rumah tangga tuh dalam ucapannya tuh dia contohnya ke istri gitu. Alah kamu nih ndak berguna gitu kan, di rumah ngabiskan duit ya, beli ini beli itu kan masuk KDRT ya Bu ya. Jadi menurut pertanyaan saya, kenapa sih dalam hal itu dibicarakan lagi, itu kan dari hak istri gitu kan, pengennya mau gini jadi gini ya. Pertanyaannya intinya gini Bu, mengapa dalam rumah tangga tuh mengapa si suami tuh sering mengatakan hal itu, padahal dia kan udah berjanji bahwa istrinya itu orang yang paling dicintainya ataupun seperti apa gitu Bu. Dalam perkataan itu bisa menyiksa batinnya Bu, jadi stres dia kan, bisa cari selingkuh lain gitu kan, bisa kan jadi. Hanya itu Bu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Atau langsung dijawab? Nabila sepertinya ingin bertanya. Atau Ibu jawab duluan ya. Nanti teman-teman mempersiapkan pertanyaannya. Ibu jawab dulu. Oke. Itu pertanyaannya, kenapa sih suami mengungkit-ungkit lagi ya ibaratnya ya. Padahal dia sudah berjanji sebelumnya saat menikah. Nah, itu yang perlu ketahui dari faktornya tadi. Interpretasi ajaran agama yang salah. Nah, padahal akad itu, ketika akad, yang menyaksikan itu nggak cuma manusia, yang menyaksikan itu malaikat juga, dan disaksikan oleh beribuan malaikat. Ya, itu mencatat perjanjian manusia di bumi ketika akad. Nah, itu yang perlu diketahui. Mungkin menurut mereka yang tahu tuh hanya manusia. Padahal malaikat-malaikat juga menyaksikan ketika akad. Nah, artinya perbuatan apapun ataupun perkataan apapun yang sudah ia janjikan kepada istrinya itu sudah disaksikan kepada Allah. Nah, itu yang perlu diketahui. Dan jika suami mengungkit-ungkit, menurut saya, faktor kita gali lagi. Jangan langsung bilang kamu agamanya nggak benar, kamu agamanya itu salah, kamu ajarannya sesat, nggak gitu. Cuman yang perlu kita ketahui adalah
kita lihat dulu dari beberapa sisi. Pertama, jika seandainya si suaminya, misalnya ekonominya agak kurang ya, apalagi sekarang yang makin menurun. Jadi seandainya jika si istri minta yang macam-macam, tentunya yang salah itu ya istri. Karena nggak lihat juga dari ekonomi suaminya seperti apa, jangan minta yang macam-macam dulu gitu kan. Tentunya si suami ketika sudah ekonomi membaik, pasti dia mau dong. Jadi ibaratnya itu jangan buat masalah di tengah permasalahan. Artinya si suami itu nggak bakalan marah ketika si istrinya juga saling mengerti. Nah, ini perlu diketahui bahwa saling mengerti dalam rumah tangga. Jangan pernah mungkit masa-masa lalu kita. Sampai karena saya pernah menonton ya kajian. Buya Yahya bilang jangan pernah mungkit masa lalu di depan suami. Karena hal itu tuh membuat kecurigaan. Jadi nggak perlu kita ungkit masalah yang nggak penting, nggak perlu. Nah, apalagi sampai si istri kayak meras-meras suaminya, hanya ingin menyamakan diri dengan tetangga lain yang ekonomi tinggi. Jadi nggak perlu kayak gitu. Jadi yang perlu dipahami juga dari si istri juga, jadi si suami juga. Artinya saling berketerkaitan, tapi tidak ibaratnya itu menjatuhkan satu sama lain. Gitu. Bahkan sampai mengeluarkan kata-kata verbal yang menyakiti. Nah, itu yang sebenarnya perlu kita ketahui. Kenapa juga faktor suami seperti itu. Jadi nggak langsung bilang dia salah ya. Kita gali terlebih dahulu seperti itu. Mungkin terjawab oleh Fiani? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selanjutnya, siapa? Nabila? Baiklah, saya ingin bertanya di Bu, untuk apa sih untuk mencegah suatu KDRT itu kan perlu adanya kayak upaya. Jadi sebelum pasangan itu menikah pasti itu ada kayak suatu panduan atau bimbingan kan, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pasca menikah nanti. Nah, jadi menurut Ibu tuh upayanya tuh kayak gimana gitu untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga tersebut? Upaya mencegahnya ya. Oke, langsung saja ya Ibu jawab. Untuk teman yang misalnya ingin menikah banget, nah ini kan mengapa pentingnya. Nah, di sini juga si suami ataupun si istri juga saling memahami seperti apa. Nah, itu pentingnya bimbingan pranikah. Selanjutnya juga bisa ketika teman-teman yang nggak bisa bimbingan pranikah, kan sekarang ini KUA sudah menyediakan bimbingan pranikah. Nah, di situ juga di pihak KUA mengatakan beberapa aspek dan apa saja hak-hak suami dan istri. Nah, jadi di situ juga bisa dipahami ketika ingin menikah. Jadi belajarnya di KUA juga boleh, di konselor atau guru BK juga boleh. Nah, bimbingan pernikahannya ada di situ ya. Bisa dimengerti? Sudah terjawab? Sudah, Bu. Ya, baik. Selanjutnya, pernah ada ingin bertanya? Saya ingin bertanya, kita kan tahu kalau KDRT itu kan katanya bukan hanya dari faktor eksternal maupun internal. Tapi bagaimana sih cara kita untuk sebagai anak gitu kan, untuk memberitahu orang tua bahwa dari perkataan pun itu sudah termasuk KDRT. Bagaimana sih memberikan saran kepada orang tua kita bahwa yang dilakukan itu sebuah kekerasan atau KDRT walaupun hanya secara verbal gitu. Gimana sih untuk biar dalam ucapan gitu tidak menyinggung istri maupun suami gitu. Itu sih yang mau saya tanyakan. Oke, terima kasih ya Sartuna. Langsung Ibu jawab. Jadi ketika kita misalnya seorang anak ya, kasihan melihat si ibu ataupun si bapak kita mengalami KDRT. Bagaimana cara kita mengatakan kepada mereka ternyata yang mereka lakukan itu adalah KDRT. Jadi ketika teman-teman ingin mengatakannya, jangan pada saat mereka lagi marah.
itu makin nggak didengerin lah, tentunya nggak didengerin. Jangan ketika mereka lagi meluap emosinya, tapi misalnya ketika orang tua Tartuna dan ibu itu misalnya lagi berduaan, nah itu kesempatannya, ibaratnya itu harus mencuri kesempatan ketika mereka lagi tenang, jangan ketika mereka marah. Dan saya yakin setiap orang ketika marah dikasih tahu tuh pasti nggak mau dengar, pasti kayak gitu ya. Pun mereka nggak mau menerima saran, kita bisa tahu orang tua kita, karena biasanya orang tua itu lebih menganggap bahwa anak-anak itu, kamu itu nggak tahu apa-apa, jangan ngajarin orang tua, misalnya kan ada yang seperti itu. Nah, artinya menyerahkan kepada orang yang lebih mengerti, atau yang lebih, menurut saya ketika orang tua lagi dingin hatinya, lagi dan di situ kita mengedukasinya sedikit-sedikit, mengasih tahu, Bu, misalnya Bu, Ibu nggak boleh gini-gini loh, tapi jangan kayak mengajari ya, lebih kepada sharing, karena orang tua tuh lebih mau mendengar kita ketika seperti itu. Mungkin bisa terjawab, Tartuna? Oke, karena oke, baik, terima kasih ya. Oke, jadi sebenarnya Ibu mau tanya teman-teman apa yang teman-teman rasakan ketika melakukan, seberapa pentingnya ilmu ini untuk teman-teman. Dijawab sekarang ya. Saya Bu. Ya, duluan. Olaviani. Seberapa penting dalam materi ini ya? Penting Bu, karena kita akan mengalami rumah tangga atau dampak-dampak KDRT. Pasti itu ada. Jadi dalam pencegahannya tuh kita harus salah satunya mengalah ataupun mengerti itu Bu. Penting Bu dalam hidup saya Bu. Oke. Nah itu Selanjutnya siapa lagi? Kalau menurut saya sangat penting sekali Bu, karena edukasi lebih awal itu lebih penting, karena ilmu yang kita dapat sekarang bisa kita terapkan bahwa apa yang kita lakukan itu salah dan kita bisa memperbaikinya dari sekarang. Oke, Nabila. Menurut saya sangat penting karena untuk sebuah persiapan untuk di masa depan. Atau ada lagi ingin mengutarakan isi hatinya, teman-teman? Cukup, Bu. Ya. Bu. Ya, cukup ya. Ya Bu. Baik, terima kasih teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah diluangkan ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat, untuk kita nanti bisa mengedukasi teman-teman yang lain. Nah, paling tidak kita mengerti sedikit lah ya ciri-cirinya seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang misalnya ingin lagi melanjutkan bimbingan kelompok ini, kita bisa diskusikan di grup ya, teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke Bu, siap. Semoga selalu dilindungi Allah, sehat selalu. Untuk sebagai penutup, kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.